dia akan menghadapi ancaman hukum dunia. Karena kata-katanya itu sebenarnya sudah memenuhi unsur pidana, menghina agama lain. Yang kedua, dia juga akan menghadapi ancaman hukuman Tuhan, karena sekali lagi, orang-orang semacam dia seperti ini berkhianat pada Injil, nggak cocok, tidak memberitakan Injil sebagaimana yang para rasul beritakan. Karena itu, tunggu saja waktunya, saya percaya hukuman itu pasti akan datang, menimpa pendeta-pendeta semacam Gilbert Lumoindong dan juga pendeta-pendeta lain yang sejenisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri Oten Ongo Official. Ya, sahabat semuanya, di beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 atau 3 hari yang lalu, video pertama kita membahas tentang si Gilbert Lumoindong. Itu judulnya adalah Tamat Riwayat Pendeta Gilbert Lumoindong. Dan itu terbukti hari ini, sahabat. Ada channel kawan kita, YouTuber Kristen, yang menyebutkan itu judulnya juga Tamat Sudah Karirmu Gilbert Lumoindong, ya. Makanya saya mengatakan tamat riwayatnya itu bukan tidak ada dasar, ada dasarnya. Sekarang terbukti bahwa betul-betul tamat karirnya, sahabat. Banyak sekali orang-orang Kristen yang mengomentari mulutnya si pendeta Gilbert itu. Pendeta Gilbert Lumoindong, kenapa ya kau bang, pak? Hah? Tuh makanya orang tuh jangan terlalu ketinggian agamanya, ilmu agamanya. Kalau ketinggian lari akhirnya, ya. Normal-normal aja, jangan kau hancurkan gara-gara 2,5% Lumoindong. Nggak pas kau, ini udah nggak pas. Mungkin ini titik kehancuran kau jadi seorang pendeta. Jadi ini adalah titik kehancuran dari karir si Gilbert, ya sahabat. Sebetulnya kalau kita mau, sebetulnya dari dulu itu sudah bisa dihancurkan. Karena nih orang kasusnya ada banyak kali, sahabat. Selain pelecehan seksual pada tahun 2012 itu, si Ongok Raya ini juga pernah menistakan Islam dengan mengejek insya Allah. Karena keongok rayaannya, dia hina itu insya Allah. Padahal di dalam Bible-nya juga ada kata-kata insya Allah. Nah, inilah si Ongok. Tapi kita nggak mau menenggelamkannya waktu itu. Tapi ternyata tidak perlu kita hancurkan. Dia sendiri yang menghancurkan karirnya, sahabat. Mulutnya jualah yang mengantarkan dia pada titik kehancuran seperti hari ini. Dia berharap dengan khotbahnya kemarin banyak perpuluhan yang dia dapat, ya kan? Membanding-bandingkan perpuluhan dengan zakat. Kalau hanya 2,5% itu harus seperti umat Islam katanya. Bersusah payah dan banyak aturan. Kita harus sholat 5 kali sehari. Apalagi pas terakhir duduknya katanya. Itu sangat susah dan sulit. Tidak semua orang yang bisa melakukan itu. Beda dengan kita katanya yang perpuluhan. Kita perpuluhan itu cukup sekali dalam seminggu. Si Ongok berharap supaya nanti banyak jemaatnya itu yang membayar perpuluhan. Tapi faktanya bukan hanya perpuluhan yang hilang, jemaatnya juga hilang, dan karir kependetaannya juga mau hilang, sahabat. Mari kita dengarkan komentar dari Bapak Pendeta berikut ini. Tadi pagi saya mendapat kiriman video pendeta saudara Gilbert yang di dalam khotbahnya menyinggung, menghina umat Islam dengan zakatnya yang hanya 2,5%, lalu ibadahnya sehari 5 kali, sholatnya ribet, bikin sulit, bikin susah, dan sebagainya. Berbeda dibandingkan dengan kekristenan yang katanya persembahannya 10% dan ibadahnya seminggu hanya sekali, itu pun relax, sukacita. Itu kekristenan Anda, Gilbert. Ya, saya melihat, mendengarkan kata-kata Anda itu, Anda sudah menyalahgunakan mimbar Anda, khotbah Anda itu untuk menyerang orang lain, menyerang agama lain. Apa urusannya dengan Anda? Apakah Anda? Itu di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya Anda sudah melanggar sila kemanusiaan adil dan beradab. Artinya Anda sudah tidak manusiawi dan tidak beradab. Nah, itu enaknya kalau pendeta mereka sendiri yang mengomentari, sahabat, ya. Si Gilbert itu ternyata tidak manusiawi dan tidak beradab. Itu namanya apa itu ya? Makhluk yang tidak manusiawi dan tidak beradab itu apa namanya? Coba Anda yang tahu tuliskan di kolom komentar ya. Saya hanya bisa ketawa mendengarkan pernyataan Pak Pendeta ini. Tapi banyak benarnya kan?
Ketika kita mendengarkan ucapan dari pendeta Gilbert, oh sekarang dia bukan pendeta lagi. Karena banyak sekali orang minta ditarik lagi itu SK-nya atau apalah namanya SK kependetaannya itu. Karena enggak cocok katanya. Dia enggak cocok jadi pendeta, cocoknya jadi penderita. Ya karena dia tidak manusiawi dan tidak beradab, melanggar sila kedua yang selama ini dia sok-sok orang yang sangat Pancasilais itu ya, orang yang sangat manusiawi katanya. Tapi hari ini pendetanya sendiri atau kawannya sendiri mengatakan dia telah melanggar sila kedua dan dia tidak manusiawi dan tidak beradab. Dulu sebelum dia itu banyak duitnya, dia orang yang paling amat manusiawi. Katanya ya sahabat, kita ini bersatu, kita ini bersaudara. Tapi sekarang yang katanya bersatu itu mau dicerai-beraikan. Yang bersaudara itu dihinanya ibadah saudaranya. Ini juga mendapat tanggapan dari orang Kristen itu sendiri sahabat. Berikut tanggapannya. Sangat mempermalukan orang lain yang agama itu sendiri, jemaat yang lain, dan umat yang lain. Sedangkan ini ulah satu orang yang mungkin sudah merasakan banyak uangnya, dipuja, disembah sama jemaatnya, bahkan juga sama orang-orang top terkenal. Tapi coba dulu, waktu baru mulai khotbah, waktu dulu masih kismin ya, naik Gojek, atau naik sepeda ontel, motor kwek-kwek, khotbahnya halus, tidak mau menyinggung orang lain, kita semua bersaudara. Tapi ketika sudah mengalami puncak tertinggi, dengan cara apapun kita nggak tahu, baru ngomongnya sembarangan. Dan lagian kita ini kan katanya Pancasila, harus saling menghormati. Nah, habis itu ngeluh, kami dianiaya. Ya kalau begini ya gimana nggak dianiaya? Iyalah salah sendiri. Kita dianiaya, kita nggak dikasih izin gereja pret-pret. Kalau begini caranya, yang lain kena dampaknya juga cuy. Yang orang-orang juga yang gereja benar, yang kasihan miskin benar-benar mereka motivasi yang benar. Jadi ini harus menurut saya ditindaklanjutin karena kasihan yang lain dong. Ya kita geram ya, umat Islam geram melihat perilaku ucapan dari Gilbert itu, tapi ternyata lebih geram lagi umat Kristen sahabat. Nih contohnya abang ini ya, saking geramnya dia nggak boleh ditinggal diam ini, harus diproses ya, harus dilanjutkan, laporannya itu harus dinaikkan, dan nih orang harus betul-betul harus diberi jera, efek jera, supaya yang lain itu tidak ikut-ikutan, supaya jelas bahwa yang dilakukannya itu tidak benar, salah, dan umat Kristen tidak dikotori oleh kuman-kuman yang seperti ini. Ini perilaku satu orang tapi yang kena adalah umat Kristen, karena memang dia mewakili umat Kristen waktu itu, pendeta lagi kan. Makanya abang ini geram kali kalau lihat dari ekspresi ini, mau hantam aja si Gilbert ini sahabat. Ya kita geram, dia lebih geram lagi. Benar yang dia katakan tadi. Dulu si Gilbert itu sebelum dia kaya raya seperti sekarang itu, masih kismin dulu itu, khotbahnya itu pasti kita ini bersaudara, kita ini bersaudara, itu terus disampaikan. Sekarang karena sudah kaya raya, saudaranya, ibadah saudaranya dihina-hina, atau mungkin memang sudah sejak dulu dia menghina itu, tapi yang terpublis baru sekarang, nggak tahu juga ya. Gimana nggak geram kita yang Islam dan Kristen ya? Baru kemarin bulan Ramadan itu kita sangat harmonis sekali ya sahabat. Ada fenomena umat Kristen itu, non-Islam itu yang juga merayakan, senang, bahagia hatinya dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka juga berburu takjil dan bahkan ada yang membagi-bagikan takjil. Itu harmonis sekali, Pancasilais sekali, tapi dinodai oleh orang yang katanya Pancasilais, yang katanya pendeta, rohaniawan, tapi perbuatannya sama seperti preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.